Saudara Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Jember, Jawa Timur menangkap 22 pesilat yang diduga melakukan pengeroyokan anggota kepolisian yang mengatur lalu lintas. 2 orang menyerahkan diri dan 20 lainnya ditangkap di rumahnya masing-masing. Polisi masih mendalami peran para terduga pelaku. Dari 22 orang terduga pelaku, 3 orang diantaranya masih berusia di bawah 17 tahun. Hasil pemeriksaan sementara, para terduga pelaku melakukan pengeroyokan menggunakan tangan kosong. Selain menyita barang bukti belasan sepeda motor, polisi juga menyita bambu, kayu, dan bendera perguruan silat. Sementara kondisi korban pengeroyokan, Aibda Parmanto Indrajaya, sudah membaik meski masih menjalani perawatan di rumah sakit. 2 orang terduga pelaku ini kami masih terus mendalami peran dari masing-masing orang. Karena tentunya berbeda, ada yang melakukan pemukulan, ada yang memprovokasi, dan juga ada yang sebagai saksi. Namun demikian ini masih dalam proses pemeriksaan lanjutan. Kami juga perlu sampaikan bahwa kondisi anggota kami, Aibda Parmanto Indrayana, dalam kondisi baik, artinya sudah stabil. Sebelumnya, 5 polisi di Jember, Jawa Timur diduga dikeroyok rombongan konvoi perguruan silat pada Senin dini hari. 1 orang polisi babak belur hingga harus dirawat intensif di rumah sakit. Pengeroyokan terjadi saat korban tengah mengatur lalu lintas rombongan konvoi perguruan silat yang baru saja selesai acara tasyakuran sempat membuat kemacetan lalu lintas. Informasi lain, sebuah villa di Gianyar, Bali digerebek BNN karena dijadikan laboratorium untuk memproduksi narkotika. Inilah villa di tengah persawahan di desa Kelusa Tegalalang, Gianyar yang digerebek BNN karena dijadikan sebagai lab narkotika. Pabrik narkotika ini dioperasikan secara klandestin oleh seorang warga negara Filipina. Dari penggerbekan, 3 pelaku warga negara asing berhasil ditangkap. Dari lokasi disita ratusan barang bukti alat untuk meracik narkotika golongan 1 jenis DMT. Dari penyelidikan polisi diketahui lab narkotika ini didanai oleh warga negara Yordania yang kini masih buron. Keahlian yang dimiliki pelaku sebagai lulusan sarjana kimia dari salah satu universitas di Dubai. Pelaku yang berkewarganegara Filipina ini mampu mengelola bahan-bahan kimia sehingga menjadi DMT. Pelaku telah berhasil memproses bahan kimia L-triptopan menjadi triptamin, lalu menjadi clean triptamin, dan berakhir menjadi DMT. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung uji coba program makan bergizi gratis di 2 sekolah di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Uji coba dilakukan sekaligus untuk mendengar masukan dari siswa, orang tua, dan guru.